Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhilina fik. Idfa ya Rabbana annal bala wal waba waz zina waz zalazila wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Ukhshurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan ayahanda kami, ibunda kami, saudara-saudari, para perindu-perindu ridha Allah, pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita renungi sejenak tentang kehadiran kita di tempat ini. Yang menghadirkan kita ke tempat ini adalah Allah. Yang memberikan kemauan kepada kita adalah Allah. Yang memberikan kemudahan kita adalah Allah. Artinya ini semua adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nikmat kemudahan yang Allah berikan kepada seorang hamba di dalam kebaikan. Ada satu hikmah yang pernah kami hadirkan. Tanda hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang begitu mudah melakukan kebaikan, biarpun kadang kebaikan itu tidak direncanakan. Tapi begitu sebaliknya seorang hamba yang tidak dicintai oleh Allah begitu mudahnya melakukan kemaksiatan, biarpun kadang itu tidak direncanakan. Anda sudah berkumpul di tempat mulia. Apakah Anda merencanakan atau tidak? Kenyataannya Anda berada di tempat mulia saat ini. Semoga panjang umur semuanya. Kalau tiba-tiba Allah mematikan kita saat ini, kita mati dalam keadaan mulia. Maka ayo mohon kepada Allah, semoga seperti Allah telah mempertemukan jasad kita, Allah mempertemukan hati kita dalam cinta karena Allah. Dan mari memohon, semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, Allah kelak mempertemukan kita di padang mahsyar bersama baginda Nabi di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti Allah telah mengumpulkan kita saat ini, semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk kepada topik yang diangkat pada kesempatan ini, ada dua pesan yang sangat penting untuk kami sampaikan. Pesan cinta. Yang pertama adalah tujuan membuat majelis taklim bukan hanya sekedar berkumpulnya hamba-hamba Allah saja, akan tapi di sana harus ada tujuan. Dan kita mengerti dan tahu bahwasanya berkumpulnya di majelis taklim itu sendiri sebuah kemuliaan. Kita duduk di tempat seperti ini seperti ibadah, bahkan lebih banyak pahalanya dibanding sholat yang kita tegakkan. Dan kita tahu bahwasanya majelis taklim itu sendiri adalah taman surga. Akan tapi harus ada dua hal yang diperhatikan di majelis taklim. Ada kurikulum ilmu. Berapa tahun kita bergabung dan apa yang sudah kita dapat? Sudah pembenahan wudhu kita, pembenahan akidah kita, terus ada kurikulum. Harus ada. Agar wudhu kita semakin baik. Kurikulum itu kurikulum fikih ada, kurikulum akhlak ada. Kalau kurikulum fikih jelas, kurikulum fikih selama ini bagaimana wudhu, sholat dan sebagainya. Kurikulum akhlak adalah pembenahan bagaimana urusan kita dengan ibunda kita, ayahanda kita.
Jangan sampai sudah menghadiri majelis taklim tapi ternyata sama ibundanya belum tegur sapa, atau masih berani ngomong kasar. Kemudian kita juga ngurusi urusan dengan pasangan. Jangan sampai menghadiri majelis taklim ternyata berangkatnya pun tidak dapat restu dari suami, atau pulang ternyata pasang taring sama tolak pinggang. Mana buah daripada majelis taklim? Dengan saudara sudah diperhatikan atau belum? Jangan sampai kita menghadiri majelis taklim berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, akan tapi rebutan waris tak beres-beres. Urusan dengan sesama manusia perlu kurikulum kita ini. Hari ini kita mengurusi urusan dengan orang tua, hari ini bulan berikutnya kepada hari ini terus. Kemudian urusan dengan pembantu banyak. Bagaimana dengan pembantu kita? Siapa yang paling mulia di antara kita? Pembantu atau saya? Belum tentu. Bisa saja pembantu kita kalau malam menangis karena dosa-dosanya. Kita dikuasai dengan kesombongan karena sebagai seorang bos rendah kita, dia lebih mulia dari kita. Urusan dengan tetangga bagaimana? Perlu kurikulum. Makanya kami usulkan nanti ada ustadz yang rutin bisa memberikan kurikulum ini. Ustadz rutin yang memberikan kurikulum hari ini. Hari ini Ustadz A, hari ini Ustadz B, hari ini Ustadz C, atau yang diomongin ini. Kita berkenalan dengan Ustadz, mencintai Ustadz boleh. Akan tapi, apa yang kita dapat setelah itu? Makanya majelis kami itu, saya senang majelis rutin. Biarpun 2 orang, tapi alhamdulillah tidak ada yang 2 orang. Saya senang majelis rutin karena apa? Ada penambahan. Hari ini kau belajar apa? Minggu depan belajar apa? Terus ada kurikulum. Kan begitu yang namanya belajar. Bukan hanya sekedar tren kita punya majelis. Wah, majelis terbesar se-Jawa Barat, majelis tertua se-Jawa Barat, majelis yang sudah didatangi oleh malaikat-malaikat. Bukan itu, kita bukan berbangga tentang majelis, tapi ada kurikulum yang kita cari, kita ingin ada yang kita tuju. Itu penting. Sehingga kita pulang ke rumah ada yang kita bawa untuk nasihati anak. Hari ini saya dapat nasihati anak, hari ini waktu terlalu sempit untuk kita karena kita disibukkan oleh selain Allah. Urusan dunia, urusan ini, urusan itu. Ayo kita sekarang cara belajar dibenahi. Belajar yang benar. Ini penting sekali. Ini tanda cinta kami. Kami dengar di majelis apa tadi? Dengar tadi sekota apa tadi? Masya Allah, luar biasa. Semoga ini benar-benar ahli surga semuanya. Dan tanda cinta kami maka harus kami sampaikan. Dan kami menemukan ada di beberapa tempat majelis hanya begitu ramai, tapi apa yang didapat? Pahala ya, pahala ya, pahala ya. Tapi kan kita bukan saja untuk baik sendiri. Saya harus baik dengan saudara saya kan. Saya harus baik dengan tetangga saya. Saya harus baik dengan suami saya. Saya harus baik dengan pembantu saya. Bahkan ada sebuah majelis, sempat saya tanya kurikulumnya apa? Enggak ada Buya yang hadir. Terus apa? Ini majelis selawat. Selawatan tok, selawat hebat, selawat bisa dibaca sendiri. Tapi ilmu harus dari guru. Karena namanya majelis selawat tok, nggak ada ilmunya. Ulama dulu mengumpulkan orang untuk diberi ilmu. Makanya ulama dulu ada nasyid, qasidah, dihadirkan semuanya. Kalau sudah orang datang dikasih ilmu. Dan ilmu itu harus ada berkembang. Makanya ada sebuah majelis selawat besar yang kami datang. Jangan tentang majelis selawat, setiap majelis ceritanya selawat lagi, selawat lagi, selawat lagi. Mana tambahan ilmu? Wong sudah ahli selawat dia, tinggal ditambah ilmunya. Majelis selawat untuk mengumpulkan orang. Kenapa harus seperti itu? Karena informasi dari dunia iblis lebih gencar yang Anda dengar melalui sinetron, televisi. Langsung televisinya saja pakai kurikulum, bagaimana pengajiannya? Tidak, ini kan aneh. Itu ketinggalan satu sinetron saja kebingungan itu. Bukan inilah, ini ibu ini soleha semuanya. Saya tidak ngomong ibu ini. Bagaimana belajar nggak pakai kurikulum? Makanya kami himbau harus ada ustadz tetap. Jangan hanya sekedar misalnya ustadz fulan, ustadz fulan, ustadz fulan, ustadz fulan dari Amerika besok dari Jepang, besok dari ini. Kita perlu apa yang datang? Mungkin kita. Kemudian pemantapan akidah. Akidah jangan sampai akidah diporak-porandakan oleh informasi. Informasi kita ini luar biasa ini. Kadang-kadang kalau bicara tentang informasi kami berharap ya Allah seandainya internet kau putus alangkah indahnya ya Allah. Biarpun YouTube-nya Buya Yahya juga hilang saya nggak apa-apa. Ini gara-gara dunia informasi ini, media sosial ini, Masya Allah. Baik, selesai ya masalah majelis taklim harus seperti itu. Maka kami tetap menghimbau kalau ibu punya majelis yang kecil-kecil di kampung tapi ternyata ustadznya yang ikhlas,
ngajal kitab Safinatun Najah, Aqidatul Awam, tekuni itu karena itu kurikulum. Biarpun kelihatannya nggak sebesar yang selama ini ada datangi, yang hadir 6 orang, lebih konsentrasi dengan 6 orang, tapi kurikulum, pembenahan wudhu'mu, pembenahan akidahmu. Kan ngaji bukan berbangga, ngaji ada yang dituju ridho Allah, ada ilmu yang kita dapat. Di musala ibu itu loh ya, ini kan gabungan kan ada majelis kecil di kampungnya kan, lah itu penekanan. Ada Safinatun Najah kecil, bab wudu sampai selesai, ini diselesaikan berapa kali pertemuan, mungkin 1 tahun sudah selesai. Kemudian berikutnya akidah, akhlak. Makanya kalau kita punya majlis rutin itu 7 itu kurikulum untuk urusan dengan manusia, urusan dengan ibu, suami istri. Kalau ibu pengen bisa mencari, bolehlah. Kalau orang tua, 1 kurikulum 1 pertemuan, hidup indah dengan berbakti pada orang tua. Kemudian suami istri membangun keindahan rumah tangga. Kemudian silaturahmi adalah hidup indah dengan dalam berbagi waris. Itu ada kurikulum 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga ada ilmu yang dikumpulkan. Sehingga dia membuat pembenahan. Selesai. Pesan yang kedua. Tadi zaman media sosial. Nabi pernah mengancam, Nabi pernah mengingatkan, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yahkiruhu wa la yakhduluhu at-taqwa hahuna. Hadis panjang. Nabi melarang jangan kau saling menghasut. Hasud ini akan dibahas secara khusus, mukaddimah aja ini, mukaddimah, nanti masalah musibah. Sebab hasud juga musibah besar. Kalau di dalam hati seorang hamba dikuasai hasud, hasud ada dalam semua orang. Akan tapi kepandaian orang dalam menyembunyikan dan memerangilah itulah berjaya. Ada benih hasud, ada. Karena hasud itu nempel bersama adanya hawa nafsu kita, hasud juga ada di situ. Maka kemenangan kita di saat memerangi. Hasud. Kalau lihat tetangganya berhasil, sakit hati. Lihat tetangganya beli mobil, nasib buruk tuh manusia. Tapi kalau orang hidup dengan cinta, lihat tetangganya beli mobil, ikut senang, nggak keluar duit. Tetangganya bangun rumah, bangun rumah, masya Allah bangga, nggak keluar duit. Enak bener tuh orang baik hati. Tapi itu si hati busuk, sakit terus setiap saat. Na'udzubillah. Tahasadu hasud. Wala tanajasu. Tanajus itu begini, Bu. Untuk nipu orang lain dalam jual beli, misalnya ada orang buka toko, jualan harganya itu misalnya 10.000. Ini ada yang pura-pura datang membeli harganya 15.000. Biar orang lain tertipu. Padahal yang beli temannya sendiri, nggak beli beneran. Wah, beli. Akhirnya orang yang baru, wah, orang pada beli. Akhirnya ikut tertipu. Maknanya apa? Isyarat dalam berbisnis harus benar-benar jujur. Jangan menipu, jangan berbohong. Kemudian kita lanjutkan singkat, wala tabaghadu. Nah, ini akan penekanan kami di sini. Wala tabaghadu, jangan engkau membuat sesuatu yang menjadikan orang saling membenci, saling bermusuhan. Sampai di sini saja sudah luar biasa. Panjang ini kisah. Wala tabaghadu, wala tadabaru. Tabaghadu sama tadabur sama tabaghud. Tadabur, saling membelakangi. Artinya apa? Jangan kau mengucapkan satu kalimat atau melakukan satu pekerjaan yang menjadi sebab orang saling benci dan saling berpaling, tidak mau mencintai. Sampai wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, kalau sudah ada orang jual beli sudah selesai, jangan kau ganggu, jangan kau batalkan, jangan membeli ini. Jangan beli itu kemahalan, sini aja belinya. Sudah jadi. Ya kan begitu. Berapa belinya harganya? 7.000. 7.000, saya jual 6.000. Jual ke saya aja, beli ke saya aja. Wah, ini ngerusak. Nah, ini ada model begini. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah engkau hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim dengan muslim yang lainnya bersaudara. La yadlimuhu, tidak boleh saling berbuat zalim. Wa la yahqiruhu, tidak boleh merendahkan. Wa la yakhdhuluhu, tidak boleh meremehkannya. Kemudian lanjutannya at-taqwa hahuna. Nabi mengatakan takwa itu di dalam hati bukan action. Zahir bukan, tapi at-taqwa hahuna, dari pancaran hati, yang saling mencintai, yang saling menghargai, yang saling menghormati, yang saling rindu untuk membantu. At-taqwa hahuna. Baik, itu hadis panjang. Itu ternyata itu hadis tentang urusan dengan sama manusia. Baik, saya masuk
Nasihat yang kedua, saya masuk dalam urusan media sosial dan keadaan negeri ini. Sebentar lagi kita pemilihan presiden, kemarin pemilihan gubernur, sebelumnya bupati, sebelumnya lagi pemilihan ketua RT. Setiap hari kita terancam kepada permusuhan. Kita sering kemudian lihat di media sosial, teman-teman caci maki. Ini anak Pak Haji, ini Pak Haji, ini mungkin ustadz caci maki. Kenapa hidup kita dengan caci maki? Siapa yang ngajari caci maki? Hentikan caci maki. Kalaupun berbeda pilihan, hendaknya kita tetap membangun cinta. Kalau kakek Anda meninggal dunia, yang datang Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Tetangga yang datang kan? Lah kok musuhan sama tetangga ini gimana? Ayo. Kalau anak Anda sakit, yang datang siapa? Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Tetangga sama saudara. Lah kok musuhan gara-gara Pak Prabowo sama Pak Jokowi? Lah kok Anda musuhan ini bagaimana? Ini Anda ini berakal atau enggak ini? Wah, kejem banget omongan Buya ini. Kita belum bangun cinta. Beda pilihan tapi jangan sampai kita bermusuhan. Berjanji mulai hari ini Anda jangan mengucapkan kalimat yang mencaci orang muslim. Dan jangan gunakan jemari Anda mengetik untuk membuat permusuhan. Komentar-komentar sudahlah. Jangan biasakan komentar, sudah diam. Kalau dia orang nggak benar, jelek, doain semoga Allah beri hidayah, ampuni. Selesai. Kita perlu menjaga amal kita, jangan habis kita dengan komentar yang jelek. Kalimat yang Anda ucapkan sekali bisa saja tersebar. Dan ingat, jadilah Anda juru damai. Innamal mu'minuna ikhwatun. Anda itu bersaudara. Lalu menjadilah engkau juru damai. Fa aslihu baina akhwaikum. Kalaupun ada orang bertikai, hendaknya kau jadi juru damai. Ini malah jadi qatat, fatan, pemecah belah. Ada orang menjadi juru fitnah, naudzubillah. Kalau Anda jadi juru damai, maka Allah akan berikan kedamaian di dalam diri Anda, kedamaian di dalam keluarga Anda, kedamaian di dalam masyarakat. Anda damai di dunia dan di akhirat. Tapi hati-hati, jangan sampai Anda menjadi sebab orang bermusuhan, ngadu domba dengan kalimat-kalimat yang Anda tulis. Allah maha melihat, Allah maha tahu. Kalau ada seorang suka mengadu domba, akan diadu di dalam rumahnya sendiri. Dia tidak lama akan dihukum di dunia sebelum di akhirat. Itu mengadu domba itu penfitnah, tidak lama dia. Kalau hanya dihukum di dunia mah tidak berat, maka hati-hati mau ngomong masalah musibah. Kalau hanya dihukum di dunia nggak seberapa, tapi yang mengerikan kalau dihukum di akhirat. Naudzubillah, caci maki luar biasa. Coba, saya tidak bangga kalau ada orang menyanjung saya, tapi ternyata tiba-tiba di belakangnya nyaci orang lain. Enggak, saya tidak mengajarkan seperti itu, dan saya tidak belajar seperti itu. Pengadu domba. Maka zaman ini sudah zaman begini, maka zaman internet, zaman ini subhanallah, apa saja bisa masuk ke HP Anda. Baik, ayo kita tata hati kita. Jangan sekali-kali mengucapkan kalimat kotor untuk saudara kita yang seagama. La yahqiruhu, tidak merendahkan. Wa la yadlimuhu, tidak akan berbuat zalim. Wa la yakhuduhu, tidak boleh merendahkan. Mungkin dia bejat hari ini, tapi sekali lagi dia ahli la ilaha illallah, bisa saja di akhir hayatnya Allah berikan hidayah. Ini untuk menjaga. Sebab ilmu ini akan berlaku sampai kapanpun. Sebab Anda akan selalu dilandap godaan ini. Habis pemilihan presiden, pilihan apa lagi nanti? Bupati kan? Terus setiap 5 tahun ada di, bukan 5 tahun, setiap 2 tahun sekali kayaknya. Bupati, gubernur, kuwu dulu. Setiap hari kita harus seperti itu. Maka sekarang ilmunya ini, ilmu ini bisa dipakai siapa saja dan kapan saja. Jangan biasakan menanamkan kebencian. Jangan membenci. Kalau buat Anda tidak cocok dengan seseorang, tidak setuju dengan seseorang, nggak ada perlunya membenci. Kita perlu bangun cinta. Doakan dengan doa kebaikan. Jangan sekali-kali mendoakan dengan doa kejelekan kepada siapapun. Biasakan seperti itu. Orang yang berbuat jahat kepada Anda, kesempatan bagi Anda untuk mengadu kepada Allah. Panjatan doa kemuliaan untuk orang tersebut. Oh, hebat sekali lah, kekasih Allah. Jadi waliullah yang berjalan di atas bumi itu nggak usah tandanya macam-macam. Tandanya itu loh, disakiti malah mendoakan dengan doa baik. Salamatus sudur, hatinya selamat. Ada orang pinjam duit kepada Anda, sudah pinjam hilang lagi, nggak ada kabarnya, dicari nggak, wah, ditelepon malah marah-marah. Tak taunya Anda di malam hari menangis, ya Allah, itu saudariku pinjam duit nggak balik-balik. Ya Allah, tambahlah rezekinya ya Allah. Semoga suaminya tambah cinta ya Allah. Jadikan anaknya soleh-solehah. Bisa nggak gitu? Susah. Ya, terus mau gimana? Mau nyaci maki juga? Sama dong dengan dia nanti. Ini perlu belajar.
menjaga hati. Kalau anda sudah bisa belajar seperti itu, yang menyakiti pun kita masih bisa bertahan. Tabah, tidak keluar kalimat kotor dari kita. Masya Allah, ini mulia. Anda pun senang dengan orang seperti itu. Yang masih jomblo, kalau seandainya ada dua anak gadis cantik-cantik, ayo suruh milih ini. Di hadapanmu dua pilihan anak gadis cantik-cantik. Wah, rekening yang sama, banyak rekeningnya, duitnya banyak, cantik, Masya Allah. Cuman yang satu, kalau sudah marah itu langsung, demi Allah aku tidak rela sampai hari kiamat, sampai neraka tak tuntut nanti. Itu yang pertama, cantik tapi. Ayo, yang kedua, Masya Allah, didolimi, Masya Allah. Ya Allah, semoga Allah ngampuni dia. Ya Allah, berikan kesadaran, ya Allah. Ya Allah, pilih mana? Yang kedua, yang pertama jelek, makanya jangan kayak begitu, marah sedikit saja, demi Allah tak tuntut nanti di akhirat. Model apa ini? Nggak laku kau nanti. Yang jomblo itu, suamimu tambah sedih dengan dirimu. Jadilah orang yang lapang hati, mudah memaafkan. Ini kunci dalam bergaul. Di dunia yang banyak setan itu, setan menjelma dalam bentuk internet, setan menjelma dalam bentuk HP, WhatsApp segala macam. Itu kan setan. Makanya tadi kita ngomong, kalau seandainya Allah tiba-tiba punya takdir, wah, internet hapus semuanya, seluruh dunia. Ajib, enak, nggak ruwet. Zaman dulu lagi, aman. Baik, ini nasihat, tolong hati ya. Jangan sampai permusuhan di antara kita. Ini memang membenahi hati ini, masalah tadi itu pertemuan khusus nanti. Kalau ada pertemuan lagi, itu 1,5 jam itu nanti. Kalau ngaji sekarang 1 jam minta semuanya, ya nggak bisa lah ya. Nanti ada pertemuan lagi 1,5 jam, bagaimana menjaga hati kita agar kita tidak bermusuhan dengan saudara. Mau dikasih itu enggak sekarang? Itu sekarang. Nah ya sudah, dikit aja saya tambah. Nanti masalah musibah akhir gampang. Musibah itu enteng, musibah dunia enteng. Masalah bersihkan hati, tolong benahi hati. Jangan biasakan kita dengan kebencian Tuhan dan sebagainya. Alangkah indahnya hidup dengan cinta Allah. Hidup dengan cinta, kangen rindu ketemu begini. Coba kalau hidup dengan kebencian, dia datang lagi. Apalagi dia duduk di paling depan, yang anda benci itu. Ngapain dia duduk depan? Kayak ustadzah aja. Wah ini sudah. Nah ini mulai benci. Yang benci begitu. Tapi tidak ada yang benci, ini sayang semuanya ini. Misalnya, hidupnya tidak indah, benci. Kalau sudah kebencian menguasai di dalam hati kita, naudzubillah, siapapun akan jadi musuh. Anak bisa jadi musuh, bapak jadi musuh, saudara jadi musuh. Kalau sudah ada benci, yuk kita pangkas kebencian hari ini. Untuk pangkas kebencian sederhana, kilat saja ini. Ceritanya panjang sebetulnya, kilat. Begini, yang pertama, pastikan Anda bisa mendoakan dia dengan doa kebaikan. Sudah, berjanji. Makanya mendoakan doa kebaikan itu bukan orang yang berbuat baik sama kita. Yang berbuat sama kita mah enteng. Kita kan rajin mendoakan orang yang memberi hadiah pada kita, ngasih apa, menolong kita sampai kita dapat kerjaan, yang jodohin kita, gitu ya. Itu. Tapi kita belum pernah belajar mendoakan orang yang kurang ajar sama kita. Nah ini kita lupa, itu yang penting. Kalau doain orang yang berbuat baik sama kita menteng. Gimana kita bisa mendoakan baik orang yang bermasalah dengan kita? Itu yang pinjam duit gak balik-balik, yang mencaci maki, yang menfitnah. Masya Allah, yang menfitnah kita, mencaci kita, mengolok kita. Bagaimana kita bisa mendoakan? Bayangin aja pahitnya. Itu loh, orang ibu-ibu pinjam duit kepada anda, katanya hari kemarin dikirim duitnya, nggak dikirim, nggak telepon lagi. Anda datang ke rumahnya, katanya pergi, rupanya sandalnya masih ada. Sudah gitu kelihatan kepalanya lagi. Sudah Anda mergoi dari belakang, dari belakang pas rupanya dia ke belakang lagi ngitung duit lagi. Sudah begitu melengos, lalu berkata, ngapain kamu kesini? Enak nggak? Nggak enak. Bisa anda doain, ya Allah semoga rezekinya banyak, suaminya tambah cinta. Ya Allah rezekinya banyak, suaminya tambah cinta, anaknya soleh-soleh. Bisa nggak? Yang ngomong bisa itu banyak bohongnya itu. Ayo, mana yang bohong tadi? Ini perlu operasi berat, Bu. Ada yang hamil tua lalu berkata, Pak dokter saya mau disesar, gak usah pakai bius. Ada enggak? Ya tadi yang ngomong tadi langsung bisa tadi itu. Obat, ini operasi dalam kok ini iya aja itu. Kita perlu belajar benar sekarang. Mau dikasih obat bius enggak? Mau membersihkan hati? Operasi. Doain orang kurang ajar sama saya,
Gimana Buya? Nggak kebayang Buya. Dia jahat banget. Keterlaluan. Masya Allah. Baik, sederhana. Ada ibu, sederhana. Resepnya dari Nabi loh ya. Resepnya dari Nabi, bahwa Nabi mengatakan, ma min abdin muslimin yad'u li akhihil muslimi ala dhaghril ghaibi ila waqala al malaku walaka bimithlin. Kalau anda mendoakan orang lain waktu orang itu nggak ada di depan anda, atau punya masalah anda dengan dia, maka malaikat langsung memohon kepada Allah, ya Allah kabulkan untuk yang berdoa. Maka kata ulama-ulama, doa yang sangat mudah dikabul itu adalah doa untuk orang-orang yang tidak ada di hadapan anda, atau anda mendoakan untuk orang yang kurang ajar sama anda, malah malaikat mendoakan anda dapat duluan. Mau nggak? Sudah mulai masuk batiusnya, sudah mulai. Makanya kata guru-guru kita, justru kalau ada orang kurang ajar kepadamu, jadikan itu kesempatan ngadep kepada Allah. Awas ya, kurang ajar banget sama saya, nanti malam ya anda banyak utang rupanya. Ya Allah, jangan sampai orang yang kurang ajar sama saya punya utang. Ya Allah, kasih rezeki yang banyak ya Allah. Malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Hadis sahih, Imam Muslim meriwayatkannya. Yang percaya percaya. Bahkan sampai dikatakan oleh para ulama, ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang-orang yang bermasalah dengannya agar tidak berubah menjadi kebencian. Doain dengan doa kebaikan. Bisa? Nah, insya Allah masih kurang dosis tinggi karena terlalu parah penyakitnya. Pastikan, tidak usahlah kita mendendam. Doain, bahkan mujarab. Kalau ada orang bermasalah sama itu, wah ini lumayan, mulai kemarin kita minta kepada Allah belum dikasih-kasih, ini ada orang kurang ajar sama saya, nanti malam ya sholat barokah, ya Allah itu kurang ajar banget sama saya, ya Allah memfitnah saya, ya Allah berikan rezeki yang banyak, anaknya soleh-solehah ya Allah. Baik, Nabi kalau berbicara tidak pernah salah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berucap dengan wahyu. Sudah amalkan saja. Yakini dulu ini, kalau ini obat biusnya. Yakini kalau Allah akan mengabul kita. Kadang-kadang orang mau berdoa gimana? Ya Allah, semoga saya bisa umroh, mau doa di multazam. Kelamaan kapan kau berangkat umroh? Ada doa yang sangat mudah dikabul ini, kelamaan. Ini indah, luar biasa. Buahnya adalah cinta, buahnya adalah hilangnya benci, buahnya apa? Hilangnya dengki. Anda punya toko kecil yang belanja mie 2, beras 2 kilo, 3 kilo. Tetangga Anda tokonya gede yang belanja puluhan juta setiap hari, ratusan juta. Ini kalau tidak pakai obat bius nggak bisa doain begini. Ya Allah, semoga tetanggaku semakin kaya, kaya ahli surga. Wong tokonya sendiri kecil. Tapi kalau sudah pakai obat bius, mudah. Ya Allah, tetanggaku kaya banget ya Allah. Yang belanja sehari banyak sampai puluhan ratusan juta. Jangan sampai dunianya menjadikan dia masuk neraka ya Allah. Jadikan dia orang kaya ahli surga ya Allah. Jadikan orang kaya yang saleh ya Allah. Jadikan rizkinya penuh berkah ya Allah. Runtuh. Dengki Anda mulai hilang perlahan. Benci Anda mulai hilang perlahan. Lagi-lagi malaikat semua mengatakan, kamu juga akan mendapatkan rizki seperti itu. Makanya kenapa kok toko saya kecil banget? Tidak pernah doa begitu. Makanya nyungsep terus. Doa ini dan membersihkan ini. Kalaupun seandainya Allah tidak memberikan berhasilan dunia, tapi kita sudah berhasil di akhirat karena hati kita bersih. Yang datang kepada Allah biqalbin salim, hatinya bersih, gak punya dendam, gak punya dengki. Masya Allah, indah. Ketemu ini senang. Obat biusnya kurang kuat. Saya tambah dikit, pungkasan baru masuk judul nanti. Obat bius yang kedua, ini dosisnya saya tambah lagi. Gini loh ya. Itu yang kurang ajar tuh siapa sih? Umat siapa? Umat Nabi Muhammad, ya kan? Kadang umat Nabi Muhammad, bahkan kadang saudara kita. Mungkin ada di antara kita yang sudah begini, ya saya ngelihat mukanya itu enggak kuat lihat mukanya. Pol saya. Top sudah. Ya sudah, kalau Anda enggak bisa ngelihat mukanya, jangan dilihat. Kirim aja WA begini, Dek, mohon maaf. Kakak marah bener sama kau, Dek. Sampai aku tidak mampu melihat kamu, tolong jangan datang ke rumahku. Cuman kalau kau perlu apa-apa, kirim nomor rekening, tak kirim duit nanti. Lawan tuh setan. Bisa nggak? Sudah ada obat biusnya tadi lah. Sekarang saya tambah obat biusnya biar mateng. Kalau ada orang berbuat jahat, kalau Anda memberi hadiah juga, tahabu, ini termasuk bagaimana agar hilang yang namanya penyakit hati.
Orang bermusuhan kok tambah diomongin, tambah jadi. Anda musuhan sama orang, cerita sama orang, dia tambah, iya benar begitu, tambah mantep bencinya. Memang dia dari dulu dia nggak punya kawan, musuh semuanya. Bener nanti saya musuh dia. Wah, tambah jadi dia. Tapi kalau Anda panjatkan doa, beres. Kemudian obat bius yang terakhir sebelum masuk judul. Nanti ada kisah, Ibu. Anda akan mengalami semuanya di padang mahsyar, para bapak. Padang mahsyar itu dahsyat. Di padang mahsyar yang dikatakan matahari hanya 1 mil, itu adalah kayak mata celak. Anggap saja sejengkal di atas kepala kita. Celak mata. Sejengkal di atas kepala kita. Panasnya di padang mahsyar. Berapa tahun? Ribuan tahun di padang mahsyar. Bermacam-macam model manusia. Ada yang keringatnya itu ngerembes sampai 70 tahun ke dalam kalau dikatakan. Jadi ke dalamnya, tembusnya ke dalam itu keringatnya. Ada yang keringatnya naik ke atas sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai perutnya, ada yang berenang di atas keringat, di darah yang macam-macam pokoknya. Orang datang dengan amalnya. Panas. Begitu dahsyatnya keadaan di padang mahsyar sampai orang di padang mahsyar itu ngerti. Ada surga, ada neraka, ada padang mahsyar. Lalu yang di padang mahsyar begitu capeknya di padang mahsyar, ada sampai yang ngomong begini, ya Allah, aku capek di padang mahsyar. Keluarkan saya dari padang mahsyar ini ya Allah, biarpun harus ke neraka. Nggak ngerti di neraka aku lebih pedih lagi. Begitu dahsyatnya padang mahsyar. Nggak ada warung, nggak ada ini, haus terus. Muqaddimah siksa di neraka bagi orang yang tidak beriman. Cuma ada beberapa kelompok manusia di antaranya. Ada sekelompok manusia yang dipanggil oleh Allah, dan semoga Anda mendengarnya. Dan tidak semua mendengar seruan ini. Allah menyeru dalam hadis Imam Abu Hurairah beriwayatkan, hadis qudsi sahih. Ainal mutahabbuna bi jalali. Allah memanggil, mana hamba-hambaku yang hidup di dunia nggak nyimpan dendam dan dengki, yang hidup dengan cinta mana? Yang di dunia seperti Anda ahli mahabbah, ahli cinta, langsung mendengar kami ya Allah. Tapi yang di dalamnya ada benci, dengki, tidak mendengar. Dan yang mendengar seruan Allah ini tiba-tiba langsung bersama kelompoknya berkumpul. Setelah berkumpul ini orang-orang yang ahli mahabbah, ainal mutahabbuna bi jalali. Allah menyeru, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta tanpa ada benci dan tidak menanamkan kebencian, tidak menfitnah. Berkumpullah orang itu. Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Allah berfirman, hari ini akan aku beri perlindungan yang tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Seketika itu Anda setelah berkumpul karena Anda ahli mahabbah, amin. Setelah Anda berkumpul, Allah beri payung. Mana matahari yang katanya menyengat itu? Hilang semuanya. Kemudian setelah itu digiring ke telaga Nabi. Setelah digiring ke telaga Nabi, semua minum dari air telaga tersebut. Dan siapapun yang minum air telaga itu tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian setelah itu apa? Disuruh meluncur menuju surga. Pergi kau rombongan ini ke surga. Bagaimana cara meluncurnya ke surga? Yang padang mahsyar bagi pendosa-pendosa butuh waktu puluhan ribu tahun. Tapi bagi orang yang hidupnya dengan cinta saling memaafkan itu, melewati padang mahsyar digambarkan oleh Nabi, ma baina dhuhri wal asri, seperti antara waktu duhur dengan asar, meluncur seperti kilat, langsung menuju surga. Itu adalah Anda, amin. Kemudian kami merenung, kalau sudah begitu kisahnya, masa saya akan menuntut kalau orang berbuat salah? Jangan-jangan saya ditinggal, ya Allah itu kurang ajar sama saya, yang lain rombongannya masuk surga, saya masih ngurusi urusan saya, ini telah menyakiti saya, itu mengambil duit saya ketinggalan rombongan ahli surga. Maka mulai detik itu saya sampaikan dengan diri saya sendiri, kalau ada orang buat masalah denganmu, maafkan. Sampai hari ini saya maafkan. Yang nyakiti saya, nyaci maki saya, ngolok saya, saya maafkan, biar saya tidak ketinggalan di rombongan di padang mahsyar. Mau ketinggalan, Bu? Itu mau dimaafkan dia? Mohon maaf, menuntut di dunia itu sah. Maksudnya begini, kalau dia mengambil hak kita, ada urusan dengan mahkamah, kita menuntut sah, tapi jangan sampai benci. Kalau ternyata gagal kita mengambil hak kita doakan semoga Allah mengampuni dia. Doain dan semoga Allah memberikan kesadaran. Menuntut ya hak kita, mengambil hak kita, tapi tidak boleh dengan kebencian. Nah, sudah begitu sudahlah, tidak usah nyimpan dendam nanti, capek. Apalagi saat berkata sampai tak tuntut nanti di akhirat, ketinggalan. Mau nuntut di akhirat, ketinggalan rombongan kemuliaan. Ini tambahan obat bius, tinggal sisa impusnya ini. Sudah mulai reda ya? Mulai, maafin ya? Maafin? Yakin? Mantan suami maafin? Mantan istri maafin? Kadang-kadang bermusuhan sama mantan suami yang hancurkan anak, ya enggak? Ini yang begitu, jadi macam-macam ya. Yang tetangga maafin, selesai ya? Apalagi sama-sama satu majlis. Masa satu majelis lirik-lirian?
gelang pakai, majelisnya pakai gelang gede-gede, tasnya ganti-ganti. Ini hadir majelis kok lirik-lirikan, ini model apa itu? Ini mah ahli surga, amin. Kemudian beginilah, anggap saja gini loh, kalau marahnya anda kepada seseorang pungkas gini, kalau doa gini aja lah, kalau anda doa susah-susah, Allah kurang ajar banget saya ngeliat mukanya nek. Ya Allah, doanya gini ya, doanya guyon tapi beneran ya. Ya Allah, saya dengan dia itu sudah tidak kuat ya Allah, ngelihat mukanya nggak kuat, tapi saya mohon ya Allah, masukkan dia ke surga ya Allah. Cuman surgamu kan luas, saya di atas dia di bawah ya Allah. Ayo, saya tidak ngelihat dia. Kalau masih nggak bisa berarti anda bukan ahli surga. Wong Nabi Muhammad setiap hari nangisi umatnya agar masuk surga, lalu anda doain masuk neraka, ini model apa anda ini, gitu loh. Sudah selesai ya obat biusnya? Kalau masih belum mempan ini, sudah berarti anda kronis. Selesai ya? Ayo doain. Kalau anda tidak cocok dengan seseorang, doain dengan doa jangan ngetik nih. Ini adalah muqaddimah keindahan insyaallah. Jangan sampai kita punya permusuhan. Kalau hidup saling mencintai indah. Hari ini pun kita menyelesaikan urusan waris nggak beres-beres, urusan ini ya. Naudzubillah, neraka dicari. Kadang-kadang yang paling jahat itu yang paling sering ibadah. Wah, yang paling rebut waris sering umroh. Lah ini masuk neraka lewat Mekah itu namanya. Wah, rajin ngadain kemuliaan tapi urusan dengan saudaranya nggak beres. Itu ditipu sama setan. Selesai. Sekarang masuk bab musibah. Ada satu hadis Nabi SAW singkat, karena kalau musibah dunia mah enteng. Kalau anda tidak pengen diuji oleh Allah, masuk surga. Di surga nggak ada lagi ujian. Mau masuk surga? Mati dulu. Nggak bisa ulah mati dulu. Mau mati sekarang? Belum, panjang umur, sehat. Berapa? 100 tahun? Kurang? 110? Oh, ini beneran loh nawarinya ini. Mau 100? Baik, kita akan mati semuanya. Kita akan mati semuanya. Baik, di dunia ini tempatnya musibah, tempatnya ujian. Cuman cara pandang kita terhadap ujian. Ada satu hadis Nabi ini, ajaban. Nabi bersabda, mengherankan, li amril mu'mini, urusannya orang beriman. Orang beriman itu urusannya mengherankan. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusan orang beriman itu semuanya baik, gak ada jeleknya. In asabathu sarra, kalau mendapatkan karunia nikmat syakar, dia bersyukur, dapat apa? Pahala. Ya enggak? Wa in asabathu dharra, kalau dapat musibah, sabar, dia sabar, dapat pahala. Wala yakunu dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Enggak ada yang demikian itu kecuali untuk orang yang beriman. Maknanya begini, tidak ada musibah yang Allah timpakan kepada seorang yang beriman kecuali karena 3 hal. Anda fahami makna ini? Yang pertama, karena Allah ingin menghapus dosa. Masya Allah, Allah itu sayang. Allah melihat hambaku, aku sayang dengan hambaku yang satu ini. Maka dalam hadis lain disebutkan, innallaha idza habba 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, dia uji karena mau diangkat derajatnya, mau dibersihkan dosanya. Masalah membersihkan dosa itu gini, dosa itu ngeri ya. Jangan ngentengin dosa. Enggak apa-apa masuk neraka sebentar, jangan ngomong sebentar, semenit enggak, sedetik enggak. Jangan sombong dan neraka. Percikan api neraka itu kalau jatuh ke bumi akan hangus ini bumi. Jangan sombong dan neraka. Yang sombong dan neraka sini, saya kasih duit 500.000, saya pinjam punggungnya, tak kasih setrika 2 menit. Mau? 1 juta? 1,5 juta? Pak Haji Komar bayar 5 juta? Mau? 2 menit? Nyas. Mau? Kau mau main-main neraka? Neraka itu pedih, belum lagi siksa di alam barzah, seram. Takutlah kepada Allah. Banyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Sebesar apapun dosamu, kalau Allah sudah mengampuni, tidak akan tampak lagi dosa di alam barzah, tidak lagi tampak di padang mahsyar, tidak akan lagi tampak di akhirat. Allah sayang, maka Allah membuka pintu, namanya pintu tobat. Dan kita semua bersalah. Siapa yang nggak bersalah? Ayo, semua dari kita bersalah. Kita bersalah, punya kesalahan, tapi Allah Maha Kasih. Dengan kesalahan kita pun ada pintu namanya tobat. Dan kalau sudah orang tobat serius, makomnya tinggi, makom mahbubiyah, dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang yang bertobat. Ayo bergegas tobat. Nah ini ada hamba ditunggu sama Allah, suruh tobat, enggak tobat-tobat. Istighfar enggak, tapi Allah sayang. Sayang, ini hambaku, aku cinta kepada dia, pangkatnya harus tinggi dia, cuman kalau dia jarang tobat, oleh Allah dikasih musibah, jeder. Kamu tidak mau istighfar sih?
mau diangkat derajatnya. Allah sayang sebetulnya, mau diletakkan di tingkat tinggi, cuman dia jarang istighfar, jarang minta ampun. Maka musibah yang Allah berikan kepada ahli iman ini yang pertama untuk membersihkan dosa. Kalau ini saja sudah cukup, sehingga dosa kita tidak akan tampak lagi di alam barzah. Yang kedua, untuk pengangkatan derajat, surganya naik lagi. Allah, semoga Allah mengangkat derajat kita tanpa dengan musibah, dengan amal yang baik. Musibah kalau ditimpakan harus kita yakini akan diangkat derajat. Kalau bukan diangkat derajat, akan Allah tabungkan pahala. Orang sabar pahalanya bi ghairi hisab, nggak ada hitungannya, sampai kaget. Jadi kagetnya begini, ada kaget yang boleh anda minta kayak gitu, ada kaget nggak boleh anda minta. Kaget yang pertama begini, ada orang nanti yang mendapatkan sakit, musibah sakit apa, waktu di surga itu kaget, ya Allah ini pahala apa ya Allah? Lalu dijawab, itu pahala sakitmu sebulan waktu itu. Banyak banget ya Allah. Iya ya Allah, kalau tahu begitu aku pengen sakit seumur hidup saya. Jangan minta ya, ini yang nggak boleh diminta. Jangan sombong, kalau di dunia minta yang baik baik, jangan minta ya Allah berikan saya ujian biar saya pakai tinggi, nggak usah ngomong gitu. Kalau ngomong yang baik. Nabi Yusuf aja waktu as-sijnu ahabbu ilayya, waktu ngomong penjara lebih aku senangi ya Allah, akhirnya masuk penjara. Coba ngomong yang lain kan diberi yang lain. Makanya kalau anda itu doa itu jangan ngawur. Misalnya duitnya banyak nggak punya anak, ya Allah duit banyak, daripada duit banyak nggak punya anak, mending nggak punya duit lalu punya anak. Dikasih anak bener duitnya nggak ada, nyesel nanti. Kadang-kadang kita doa sama Allah setengah marah. Kalau doa kepada Allah jangan pakai marah ya. Misalnya dikasih duit belum dikasih anak, tinggal doa begini, ya Allah engkau maha kuasa telah memberikan, engkau maha kuasa seperti engkau kuasa memberiku rezeki, sungguh engkau maha kuasa memberi anak. Itu jangan marah-marah kalau minta kepada Allah. Ya Allah saya lama tidak nikah sudah, yang penting sama laki-laki jelek juga nggak apa-apa, dikasih beneran nanti. Minta yang baik. Tadi kisah di sorga nggak boleh ditiru, minta di dunia nggak boleh, ya Allah timpakan ke saya musibah, jangan. Minta jauhkan dari musibah. Bukankah Allah mengajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia baik. Ada lagi, anda boleh niru ini. Nanti ada orang di surga kaget, ya Allah ini pahala apa? Ini pahala infakmu uang receh waktu itu di majlis. Ya Allah banyak banget. Iya ya Allah, kalau tahu begini hartaku akan aku infakkan semuanya. Ini boleh ditiru sekarang, yang tadi nggak boleh. Ayo, ini boleh, karena betul nyesel. Orang yang berinfak itu nyeselnya bukan nyesel sakit, ya Allah kenapa kok hanya segitu aku membantunya, itu nyesel. Kenapa aku tinggal di dunia, kenapa tidak aku bawa ke akhirat? Akan ada penyesalan, tapi penyesalan bukan penyesalan orang di neraka, tidak. Kenapa aku hanya memberikan 1 juta, kenapa hanya aku memberikan 5 juta? Nanti kisah di akhirat. Baik, kembali ke musibah. Jadi musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba itu untuk mengangkat derajat, atau untuk beri pahala, atau pengampunan dosa. Maka baik-baik, maka kata Rasulullah kepada Sayyidat Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki, pahalamu sesuai dengan susahmu. Bukan berarti nanti ibu pulang dari berangkat ke majelis naik jalan kaki, nggak usah begitu, biasa saja. Tapi di saat ada ujian di dalam perjalanan anda, langsung nyantai, nggak usah gimana ketinggalan pengajian ini ribut sama suami, bannya bocor bagaimana, mau tiup sendiri itu. Ya tenang saja, ban bocor gini, langsung sadar, tetap sama suami cubit-cubitan, bang Allah yang membuat kembos, tapi insya Allah pahala tetap ngalir. Itu apalagi capek keringetan suami, sambungkan, kasih tahu sama suami, kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, semakin kau capek semakin dapat pahala gede ya neng, nanti tak gendong sekalian kau, gitu pasti. Jadi capek itu dapat pahala. Jadi yakini begitu, semakin susit perjalanan nggak usah ngedumel, macet, memang bisa langsung kebuka gara-gara anda marah-marah, macet. Allah pengajian kok capek banget nih, Allah macet lagi, ada gangguan lagi, capek, tapi ya Allah ajruki ala qadri nasabiki, pahalamu sesuai dengan susahmu. Artinya kesusahan yang Allah berikan kepada manusia ini adalah untuk pengangkatan derajat, untuk menambah pahala. Nah ini perlu yang ditata hati untuk sabar. Kalau kita yakin kepada Allah, di dunia itu sebentar sekali, sangat singkat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita berjuang itu dalam waktu yang pendek untuk menggapai keindahan yang tidak berbatas. Umat terdahulu berjuang 950 tahun, Bu. Lihat itu saja ketemu dia lagi, ini 950 tahun umatnya Nabi Nuh. Kita berjuang tidak lama. Umat Nabi Muhammad 63 ke atas 100 deh, 120. Tapi untuk apa? Untuk kebahagiaan yang panjang dan tidak berbatas, tidak ada akhirnya. Ini kalau kita tertimpa musibah. Musibah itu macam-macam, sampai kata Nabi,
Jika ada duri yang menyangkut di kakimu, itu ada hitungannya di hadapan Allah. Akan tapi harus dengan kesabaran. Kalau ada duri, ya sudah langsung dicopot saja, selesai. Masya Allah, nggak usah siapa naruh duri di sini, capek. Lega, lapang hati, mudah memaafkan, indah. Baik, kemudian lihat masalah musibah. Jadi begitu, musibah itu akan mengangkat derajat orang beriman. Tapi bagi orang yang tidak punya iman, musibah yang Allah timpakan itu adalah muqaddimah hukuman di akhirat nanti. Bukan pengangkatan derajat, bukan pengampunan dosa karena dia tidak punya iman. Maka kata Nabi tadi, bagi ahli iman itu baik-baik saja. Ketimbang musibah di dunia, ternyata diganti oleh Allah kebaikan di akhirat. Maka dari itulah ini, kalau anda memandang musibah kepada orang lain, beda pandangan di saat kita memandang musibah untuk kita. Karena ada 3 kemungkinan tadi. Tolonglah kalau ada orang lain ketimpa musibah, jangan bilang, wah ini karena banyak dosa kamu. Jangan gitu. Wah Palu banyak dosa, Jogja banyak dosa. Anda merendahkan. Sakit dibegitukan orang. Akan tapi hibur hatinya, wahai saudaraku di Palu, tidak ada musibah yang menimpamu kecuali karena Allah akan mengangkat derajatmu. Yang telah meninggal gimana? Bisa saja dia dikencet bumi, kemudian kena air, ketabrak ini, merasakan sakit, bersama itu juga akan diampuni, dihabiskan dosanya. Hibur begitu. Jangan bilang, oh karena banyak dosa, maksiat semuanya. Ketahuilah, kalau orang Palu digoncang oleh gempa gara-gara maksiat, Bandung pun harus kena gempa. Karena di Bandung ada maksiat. Ada enggak? Ada. Bilang nggak ada maksiat, ayo. Ada. Maka sampaikan ke mereka, Allah ingin mengangkat derajatmu. Tapi kalau menemukan musibah pada kita, bolehlah kita berkata, karena dosa-dosamu, matamu, internetmu, macam-macam. Sekarang ketimbang musibah ngamuk. Ya Allah, kena musibah lagi. Dosa apa yang aku lakukan sampai kena musibah begini? Dosa apa yang aku lakukan? Banyak dosa nggak sadar lagi. Putus asa, namanya bunuh di neraka. Bunuh diri itu ada, kalau memang dia masih ahli iman akan selamat. Tapi kalau bersama bunuh dirinya, hilang imannya, di neraka selama-lamanya. Dia hanya karena capek urusan langsung bunuh diri. Ini ahli iman model apa itu? Na'udzubillah. Ahli iman nggak bisa seperti itu. Dia tahu Allah, kenal Allah. Tidak ada musibah, ujian yang ditimpakan kepadanya kecuali karena Allah ingin mengampuni dosanya atau mengangkat derajatnya, atau Allah akan menimbunkan pahala yang besar nanti di akhirat. Jadi jalan hidup, kalau anda mengalami hidup yang melelahkan, ingat Siti Aisyah waktu ngadu ke Rasulullah, dijawab, pahalamu sesuai dengan jerih payahmu. Semakin capek, semakin besar pahalamu. Semakin capek, semakin besar pahalamu. Tapi capek jangan dicari. Artinya jika Allah menghadapkan dirimu dalam kecapean, hadapi dengan Allah, dengan rindu kepada Allah, rindu pahala dari Allah. Baik, inilah mungkin sekelumit ya. Capek urusan ekonomi, capek urusan ekonomi, capek urusan macam-macam, pekerjaan, capek urusan suami istri, itu adalah ujian. Bahkan begini loh ya, dikatakan bahwasanya kalau Allah mengujimu dengan sebuah ujian itu, kalau engkau adalah ahli iman, sebetulnya Allah ingin menyapamu agar kau panggil dia. Tidak sakit, tidak pernah bilang Allah, Allah, gara-gara sakit, Allah, Allah. Itu tidak pernah datang ke kiai kecuali gara-gara ditempeleng sama suaminya baru datang ke kiai itu. Masa datang ke kiai nunggu ditempeleng suaminya? Ini bu, saya tempeleng suami saya. Mulai kapan tempeleng? Baru sekarang, kemarin. Enggak apa-apa. Di saat enggak apa-apa kau tak datang ke kiai. Giliran ditempeleng datang ke kiai, lumayan. Jadi datang ke kiai nunggu ditempeleng dulu. Mau gitu enggak kan? Datang ke tempat mulia jangan nunggu diuji, jangan nunggu sakit, jangan nunggu musibah, jangan, datanglah kepada Allah. Sudah beres insyaallah. Cukup insyaallah, ada tanya jawab mungkin. Jadi jangan menganggap sebuah beban. Di dunia semua adalah beban. Kalau anda tidak pengen capek nanti di akhirat, nggak ada capek di surga nanti. Amin. Sekarang tuh apa sih yang tidak susah? Nggak punya anak susah, ya nggak? Katanya. Kalian punya anak, ada susahnya nggak? Anaknya sakit susah nggak? Lah kok susah katanya? Nggak punya anak katanya susah. Baik, hei yang punya anak waktu anakmu sakit, lah kok susah? Nah, sama susah. Begitulah hidup di dunia itu, nggak ada yang tidak susah. Susah. Cuma ahli iman menanggapi susah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus mengalami kesusahan. Kalau kita tidak mati, kita akan ditinggalkan. Kan begitu? Ya. Kita pasti kalau tidak kita yang mati atau kita ditinggal mati. Ditinggal mati susah. Ayo, pasti kita ditinggal mati seseorang. Pasti kita. Ya tadi ya. Pasti ditinggal mati seseorang. Orang yang sakit susah saat itu, tapi ingat, bagi ahli iman, kesusahan yang Allah berikan untuk apa? Untuk diangkat derajatnya. Sudah, kunci itu selesai. Dapat rezeki lagi. Sehingga sampai para orang tua dulu, kalau ketimpa musibah langsung sudah berdoa, aduh kesandung. Allah sayang mau diganti rezeki yang banyak. Gitu aja.
Waduh, gelas pecah, rezeki banyak. Jangan bilang, loh Pak, pagi-pagi gelas pecah, jangan-jangan anak kita di kos-kosan sakit. Nah, ini suudzon pada Allah. Pernah gitu kan? Nggak boleh, husnudzon pada Allah. Jeder, gelas pecah. Karena ingat, Allah tidak akan mengambil kecuali akan diganti. Gitu aja. Ini suudzon. Masa wah, duit hilang, salah. Banyak rezeki, gitu aja. Sama Allah suudzon terus ini. Ada tradisi di masyarakat kita, kalau ada apa-apa langsung, ya Allah, nasi busuk Pak. Jangan-jangan coba telepon anaknya sakit beneran, kok perasaan buruk kok. Kalau ada nasi busuk, Pak, alhamdulillah pagi ini kita akan masak nasi berbaru, jadi nggak makan nasi nginep, gitu aja. Jatahnya ayam biar gak gemuk ayamnya, nanti kita sembelih enak gitu. Ya Allah, nasi busuk, jangan-jangan anak sakit. Ini kan percayaan suudzon pada Allah. Kalau ditimpakan musibah kepada kita, langsung husnudzon kepada Allah, karena Allah akan memberiku sesuatu yang besar. Sakit, ya Allah, anakku sakit. Allah akan berikan sesuatu yang besar. Yakin. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah materi Buya begitu luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi kita agar memperbaiki kehidupan kita, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik bunda-bunda, sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Untuk yang mau bertanya silahkan dikirim ke via WhatsApp atau langsung dikirim ke panitia di depan. Alhamdulillah di sini sudah masuk 7 pertanyaan Buya. Yang pertama, Assalamualaikum Buya, maaf izin bertanya. Bagaimana hukumnya kalau suami yang sering sekali berlaku memukul dan berkata kasar, serta mengungkit apa yang sudah diberikan dan menghina? Seringkali kalau marah tidak bertegur sapa, beberapa minggu bahkan bulan. Padahal setiap dia punya salah yang saya memaafkan, menerima memaafkan, menerima terus dan terus. Baik. Sekarang saya nggak kuat lagi minta berpisah, tapi dia tidak mau menceraikan. Saya berpikir daripada hidup bersama takut tidak berkah, mungkin berpisah akan lebih baik. Bagaimana menurut Buya, apa yang seharusnya saya lakukan? Saya istikharah dan tahajud rutin. Barangkali dari Buya saya mendapatkan petunjuk. Sebelumnya saya haturkan jazakallahu khairan. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Yang bertanya berarti ibu-ibu ya? Berarti nasihatnya untuk ibu-ibu dulu. Yang bertanya dinasihati dulu. Jangan-jangan yang salah dia, bukan suami. Jadi begini loh ya. Kalau karena suaminya nggak datang, kalau suami datang kan enak. Siapa yang salah ketahuan. Karena suaminya nggak datang dan ibu yang tanya, maka saya cek dulu. Jangan-jangan yang salah istrinya, bukan suami. Kita bisa tanya mulai kapan dia kasar. 4 tahun tidak pernah kasar kok Buya. Nah kok setelah 4 tahun jadi kasar, kenapa? Bisa jadi seorang istrinya itu yang bikin masalah. Istrinya lelet, lupaan. Misalnya suami itu sebenarnya nggak gampang marah-marah, bener sih. Cuman gara-gara pesennya nggak pernah didengar. Mama telepon, ini sepatu papa tuh di luar tuh tolong dimasukin ya, nanti kena hujan. Iya Pak. Giliran suaminya pulang, sepatunya kena hujan. Diam, diangkat sendiri, dibersihin sendiri. Besok seminggu lagi ada lagi pesan, itu baju besok buat rapat ya, jangan sampai lupa itu di luar, takut kehujanan. Iya Pak. Pulang kehujanan lagi, lupa nggak diangkat. Mama lupa ya. Sudah pesen tadi. Pertama diem, yang kedua mulai negur, kan sudah pesen. Yang ketiga telepon sudah mulai kasar. Itu ada barang saya di luar, tolong jangan lupa lagi, awas ya. Sudah mulai kasar. Gara-gara istri yang bebel. Akhirnya sudah begituin masih juga lupa. Akhirnya Pak, maunya gimana sih? Itulah bisa jadi gara-gara istrinya. Mula-mula baik-baik kok, tiba-tiba tidak baik. Mungkin istrinya kurang tanggap, istrinya bebel, istrinya tidak cerdas, istrinya tidak aktif, mungkin. Makanya kalau tanya harus siap dinasihati dulu. Ini perempuan kan yang tanya, ibu-ibu nasihati. Maka koreksi dirimu, apakah suamimu nempeleng gara-gara kamu? Kalau orang pegel banget bisa saja nempeleng. Karena sudah nggak kuat, dikasih tahu nggak paham. Jangan gunjing orang, masih gunjing. Sinetron itu jangan ditonton, sembunyi-sembunyi di kamar nonton sinetron. Apa ndak bikin marah? Ayo. Kadang-kadang ini, maka koreksi dulu. Kalau ada pasangan marah, jangan serta-merta salahkan dia. Mungkin kita menjadi sebab dia marah. Baik, anggap saja ibunya tidak salah, ke suami. Awas, giliranmu. Suami main tempeleng, ya nggak punya kelebihan, cemen. Ngerayu istri aja nggak bisa, model apa? Gayanya ganteng, itu model ngerayu istri aja nggak bisa. Kalau naklukkan istri nggak pakai tempeleng, nggak pakai ancaman cerai. Oh yang hitam aja dibilang kau mandi sekali, seneng sudah begitu. Betul enggak?
Betul. Nah, sama istri kok main tempeleng, kau tinju kok sama istri, kamu itu cemen. Tinju tuh tapi tinju tukang tinju sana, ke Israel sana. Kalau anda laki-laki berantem sama istri, bukan anda maksudnya, itu yang tadi lo tuh, yang tadi lo, karena anda kelihatan anda mewakili dia. Makanya saya marahnya, ada kelihatan orangnya. Nah ini sama istri kok nempeleng. Kaidah sederhana, laki-laki baik tidak akan memukul istri biarpun istri layak dipukul. Pahami mana ini? Laki-laki baik tidak akan memukul istri biarpun istri layak dipukul. Istri layak dipukul tadi yang bebel lelet tadi layak dipukul. Anda bukan kan? Paham? Hati-hati. Cuman istri kadang-kadang memang suka bikin marah, itu ada loh. Ada, saya teringat satu, makanya ya ada, saya teringat satu hadis Nabi. Tugas istri kan indah-indah, tapi indah pun kadang nggak dilaksanakan. Ada satu hadis Nabi, kalau ada seorang wanita, baiknya hadisnya hadis serem. Kalau saya membaca waktu saya jadi guru keharmonisan rumah tangga, saya membaca hadis ini hadis yang paling indah untuk wanita. Coba diajak kemana tadi? Naik gunung atau ke atas ranjang? Naik pohon kelapa atau naik ranjang? Naik ranjang, diajak ke tempat yang paling indah. Sudah begitu nggak mau diancam lagi. Wah, enak bener ini. Cuman kebanyakan wanita itu memang ogah-ogahan. Kalau sudah tahu suaminya pengen itu, langsung ngangetin sayur lama-lama, nutup pintu lama-lama, ini lama-lama. Makanya jangan ngundang Buya Yahya, kapok digituin nanti. Betul lah itu? Lah, betul juga. Astagfirullah. Itu yang bikin marah. Dia orang sangat berakhlak, di luar lihat aurat haram, dosa-dosa, sampai di rumah ogah-ogahan. Naib hitam. Tapi wahai suami yang baik tidak akan mencaci biarpun istri layak dicaci. Suami yang baik tidak akan memukul biarpun istri layak dipukul. Mana keindahanmu? Mana wibawamu? Mana kewamahmu? Mana pengayomanmu? Kok nempeleng rendah banget. Tembok pukul air gitu. Istri, naudzubillah. Dan kadang kita menemukan, subhanallah, dungu sekali itu laki-laki. Nabi itu jijik melihat ada orang, ini orang dikatakan gila, siang ditempelengi, malam ditidurin. Gila itu orang. Dan itu bukan anda mewakili dia tadi itu. Tenang saja, itu dianya nggak ada. Coba di sini kan enak saya marah dia gini. Anda ada ya, anda insya Allah orang lembut, penuh kasih, cinta, indah hidup. Kalaupun marah dia, Islam mengajari kalau suami marah kepada istri, itu hunna, nasihati dulu. Setelah dinasihati kok tidak dengar-dengar, wahjuruhunna fil madaji, jangan diajak ngomong, meninggalkan kamarnya. Maksudnya begini loh, kalau di kamar tetap masuk kamar tapi nggak mau tidur bareng sama istri, ya gelar tikar di bawah. Tak taunya dapat istri nggak punya perasaan, syukurin. Nasib. Maksudnya memberikan pendidikan kepada istri. Jadi bukan main tempeleng, hajernya pun bukan di luar rumah loh ya. Sekarang hajer itu nggak ngajak ngomong maksudnya. Kalau sudah nasihati istrimu nggak mau, langkah kedua adalah hajer, jangan diajak ngomong. Tapi jangan diajaknya ngomong hanya di kamar, fil madaji, tempat tidur, bukan diceritakan ke tetangga. Ini laki-laki jadi kayak perempuan cerita ke tetangga. Perempuan yang baik mah enggak, ini mah soleha. Ya, jangan cerita ke sana kemari, fil madaji. Di luar anak-anak pun nggak tahu kalau punya masalah. Hanya di kamar saja tatanya, suaminya tidur sebelah nggak mau. Setelah itu kalau sudah dihajar, didiemin masih nggak paham, podribuhunna, pukul apa, bukan bogem. Sampai mengisyaratkan pukulan, tunjukkan kalau kau marah. Karena dia seorang yang solehah pakai siwakku, sayang. Aku marah. Bahkan kalau perlu kalau marah tuh ngomong dulu, Pak. Ma, assalamualaikum. Ma, insya Allah sore nanti Abah mau marah nih. Siap belum? Gitu. Siap ya. Ini masalahnya berat banget. Marah apa sih Bang? Iya, siap belum? Tapi jangan khawatir, setelah marah saya siapin hadiah. Tapi siap marahin belum? Marahnya apa? Baru tolonglah Ma. Nggak boleh. Sama saudara kok begitu. Baru nasihatnya indah. Kadang suami nasihati istrinya lagi masak keringetan panas, nasihati siram sayur malah nanti suaminya. Jadi harus tahu waktu kalau nasihati ya. Baik, semuanya harus indah sudah. Itu pertanyaan, hanya sekedar pertanyaan, semoga tidak terjadi di antara yang hadir. Indah, suami istri itu indah. Makanya saya pengen suami itu pandailah seni cinta. Kalau di rumah tuh cubit-cubitan, colak-colek gitu loh. Lempeng-lempeng banget. Biarpun yang ustadz tuh ya jangan ketau serem-serem lah. Kalau sampai di rumah ustadznya masih serem, assalamualaikum wahai istriku.
Nggak enak lah. Kalau sudah di rumah nggak ada ustadz lagi ya, indah mesra, colak-colak, cubit-cubitan. Wah, kalau bikin suap-suapan itu, taruh sendoknya jangan dipegangi. Kan ada seninya lah, hidup tuh ada seni lah. Ya sudahlah, indah nih. Sudah, pertanyaannya kayaknya jadi 7, 2 aja sudah cukup, habis waktunya. Baik, silakan yang lanjut. Baik, ini kelihatannya pertanyaannya masalah pribadi semua, Ustaz. Yang kedua, Assalamualaikum Buya. Saya seorang mu'alaf. Saya mau bertanya sesuai tema. Bagaimana hukum Islam atas istri yang harus taat kepada suami yang bukan muslim? Baik, begini ya. Kemarin ada satu orang masuk Islam. Kemudian suaminya belum masuk Islam. Ada yang bertanya, lalu bagaimana urusan dengan suaminya? Ntar dulu, yang penting masuk Islam dulu. Urusan suami bab nanti. Baik, sekarang kita jelaskan bahwa jika ada seorang wanita muslimah punya suami yang non muslim, jika seorang istri muslimah punya suami non muslim, Anda harus bersyukur bahwasanya Anda sebagai muslimah dulu. Syukuri kalau Anda masih berkuat dengan akidah yang naudzubillah menikah dengan orang non muslim lalu ke bawah. Maka siapapun seorang muslimah yang punya suami non muslim, bersyukurlah karena Allah masih menjaga iman Anda. Satu. Yang kedua, Anda harus mulai berpikir tentang kesempurnaan imanmu. Dalam bahasa fikih, ingat, fikih itu fikih, dalam bahasa fikih, seorang muslimah tidak boleh punya suami non muslim. Seorang muslimah tidak boleh punya suami non muslim. Jangan percaya dengan fatwa-fatwa picisan yang dihadirkan. Tidak. Mungkin ada seorang wanita, saya berat meninggalkan dia, sudah punya anak 3, 4 dan sebagainya. Pertama adalah iman harus tetap dijaga. Sekarang proses. Dalam bahasa fikihnya adalah selagi tidak sah pernikahannya, maka dihukumi seperti perzinaan. Maka bagi wanita yang dalam kondisi seperti itu, hendaknya sudah mulai berpikir bagaimana membawa suaminya kepada Islam secepatnya. Kemudian kalau ternyata pada batas tertentu kok masih tidak bisa, maka ketahuilah kecintaanmu kepada Allah harus lebih besar daripada kecintaan kepada sang suami, sehingga sangat mudah untuk meninggalkannya. Meninggalkan dengan baik-baik, dengan catatan, wahai suamiku, dalam agamaku kita tidak boleh bermusuhan, kita tidak boleh saling caci mengolok, akan tapi ada batasan, kita tidak boleh berlanjut, dengan bahasa yang baik. Kalau dia punya cinta, tambahkan, kalau kau mencintaiku wahai suamiku, kalau nggak bisa aku tinggalkan, kenapa kau tidak sambung cinta kepadaku, kepada Allah? Kesimpulannya dalam bahasa fikihnya adalah seorang wanita tidak boleh di bawah naungan seorang non muslim dan tidak sah pernikahannya apapun bentuknya. Maka akan dikatakan kalau hubungannya adalah dianggap seperti perzinaan. Tapi ingat, Anda pun tidak boleh serta-merta mencaci maki seorang wanita yang masih punya suami non muslim. Mungkin dia proses dalam rumah tangganya, mungkin seorang wanitanya baru masuk Islam, kemudian masih proses bisnisnya segala macam, anak-anaknya segala macam, tantangannya berat. Maka kalau nasihati, tapi tidak perlu mencaci maki. Kamu tuh zina loh ya, tidak usah ngomong begitu. Dia akan ngerti sendiri pada akhirnya. Wong dia orang insaf kok, buktinya dia ahli iman, mempertahankan imannya kok. Dia akan mengerti, tapi nggak perlu dicaci maki. Dan zina memang secara hukum seperti itu. Akan tapi kita tidak ngerti apa yang terjadi di dalam rumah tangganya. Mungkin dia masih menjaga anaknya, mungkin dia akan pelan-pelan agar anaknya cinta kepada dia sehingga dibawa ke Islam semuanya. Tapi yang jelas, mungkin ada yang mu'alaf punya kasus semacam ini. Yang pertama harus Anda syukuri, Anda sebagai ahli iman. Yang kedua, hubungan itu adalah tidak sah. Hubungan itu tidak sah. Cuman nanti jika ada suami istri yang non muslim lalu masuk Islam, pernikahan yang dulu dianggap. Tapi dilihat, kalau istri yang masuk duluan, kemudian suaminya nyusul dalam masa iddahnya, pernikahan bisa dilanjut. Kalau ternyata suaminya masuk Islam setelah masa iddah 3 kali suci kalau seorang wanita punya haid, kalau ternyata sang suami menyusulnya telat, harus pakai akad nikah baru lagi. Adapun akad nikah sangat mudah, insyaallah ya. Yang paling pertahankan iman dulu ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, yang ketiga. Assalamualaikum Buya. Barakatuh. Bagaimana caranya memberi nasihat kepada suami supaya tidak marah kalau disuruh sholat ke masjid? Baik, Masya Allah. Gini loh ya, wahai para istri, Anda harus bisa membedakan. Para suami dulu kan, suaminya yang dianggap sana. Suami kalau diajak kebaikan lah, harus patuhlah. Diajak kebaikan kepada Allah. Paling tidak gini loh kaidahnya, siapapun yang mengajak Anda kepada kebaikan itu, kalaupun Anda belum bisa melakukan, sambut dengan kalimat yang baik. Terima kasih.
Kalau ada orang ngajak anda sholat, ayo ke masjid yuk, makasih, masya Allah, makasih, diingatkan. Kalimat itu penting. Istrinya bangunin untuk sholat di masjid, maaf ya sayang, makasih sayangku perhatian sama saya, tapi abang belum bisa. Mungkin karena sakit, karena apa? Tapi ucapkan kalimat terima kasih dulu kalau anda diajak kepada kebaikan. Kenapa? Kalau anda buru marah, khawatir anda menolak kebaikan, dan kebaikan akan dijauhkan oleh Allah selama-lamanya. Ucapkan terima kasih dulu, makasih. Makasih yang diingetin. Satu. Kemudian wahai istri yang solehah, anda harus bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kalau babnya sunnah itu juga ada caranya ya. Jangan ke sunnah keras-keras. Yang wajib pun juga ada caranya lembut. Anda itu jadi wanita itu jangan modelnya tok kayak masya Allah tapi nggak punya seni cinta. Seni bercinta itu penting. Kalau bangun ini suami ya jangan pakai buang-buang ya. Coba digigit kupingnya. Ya ada seninya lah banguninnya. Bangunin sholat, subuh. Ini kayak tukang ronda. Ada seni bu yang soleha, seni gigit kupingnya. Atau masya Allah pokoknya ada seni-seninya. Jadi dia tersanjung begitu. Begitu kan ibu kalau bangunin suami? Enggak, kasihan bener nih orang. Jadi ada seni bercinta itu, seni membangunkan sholat. Bahkan Nabi kan pernah dalam kisah, Nabi itu kalau malam itu kalau membangunkan istrinya dipercikkan air. Ada orang mau mengamalkan sunnah langsung suaminya percikan air, wah ditendang nanti. Membuat kesepakatan dulu, bang, yuk kita berlomba. Apa yang malam kita harus tahajud, oke? Oh iya harus. Siapa yang dulu dia yang berhak memercikkan air di mukanya. Oke, siap, setuju. Tapi sepakatannya jangan salaman, ciuman dong kalau suami istri. Oke, gitulah. Baru bangun, wah berlomba siapa yang duluan percik, lumayan. Nah, kan enak seni cinta. Ngomongin sholat kok kayak ngajak kemana? Sholat ini orang ini laki-laki sholat di masjid gini nih. Padahal sholat di masjid adalah ada perbedaan di antara ulama, khususnya mazhab kita Imam Syafi'i, menghimbau dengan keindahan, ya. Kemudian bertanya bagaimana suami selagi masih sholat, alhamdulillah. Yang repot punya suami tidak sholat. Ditingkatkan nanti sholatnya di rumah, alhamdulillah, pelan-pelan sampai masya Allah suaminya jadi rajin gitu loh. Berarti hebat istri yang berhasil. Tolong ya, ngajak kebaikan harus dengan keindahan, kelembutan, kasih sayang, cinta, bukan dengan merendahkan. Sholat apa ini? Nggak pernah sholat, neraka. Apa ini? Nah begitu ya, yang indah ibu ya. Diamalin ilmu, denger tok nanti. Kuping nanti suaminya mesti telepon, Buya, alhamdulillah gara-gara pengajian Buya setiap malam saya digigit kuping saya sama istri saya. Wah, saya dapat hadiah langsung nanti. Kasih hadiah, kalau dapat kuping kasih hadiah saya. Baik, yang selanjutnya, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana sikap kita menghadapi orang tua yang selalu marah-marah, tidak mengajarkan agama, selalu bikin masalah dengan tetangga, dan suka mendoakan tidak baik kepada anak? Dan dosa tidak kalau kita dosa tidak kalau kita pindah dari rumah untuk ngekos. Mohon bimbingannya Buya. Wassalamualaikum. Ayahmu, ibumu. Jelek atau baik adalah ayahmu, jelek atau baik adalah ibumu. Ada urusan kita dengan seseorang itu, ada yang kita punya hak pilih, ada yang kita tidak punya hak pilih. Pasangan suami istri Anda punya hak pilih, ya enggak? Milih kan kalau nikah, apa asal ketemu jalan tak nikahi gitu, enggak kan? Ya, mencari kawan hidup Anda punya hak pilih. Tapi untuk menjadi anaknya si fulan Anda tidak punya hak pilih. Ya ada? Anda pernah pesan, ya Allah saya pengen pesan jadi anaknya itu? Ada? Nggak ada. Nah, karena itu haknya sudah dipatenkan oleh Allah supaya nggak ada tawar-menawar. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dengan orang tua harus berbuat baik. Berbakti harus, keberkahanmu ada di sana. Dan ketahuilah, jika ada seseorang mempunyai orang tua yang tidak layak untuk dihormati, maka di saat dia bisa menjaga, maka ketahuilah pangkatnya sangat tinggi. Kalau Anda punya orang tua baik-baik, kalau Anda berbakti kepadanya gampang karena sudah baik. Tapi yang tidak baik itu luar tantangan berat. Jangan mau diajak setan lalu Anda musuhi dia. Enggak, biarpun orang tua seperti apa, dia adalah ayahanda kita, ibunda kita. Wajib berbakti. Cuman bentuk bakti itu bermacam-macam caranya. Tadi berkata, di rumah sukanya cimaki ibu saya, bapak saya ke saya. Bagaimana saya pindah? Lihat. Jika pindahmu menjadikan hubunganmu semakin baik, maka pindahlah. Tapi ingat, perhatianmu jangan kau kurangi. Kalau engkau tidak bisa memperhatikan dengan jasadmu, perilakumu, tingkah lakumu, karena mungkin kalau ketemu ibu bapakmu marah kepadamu, tapi uang kan bisa dikirim. Bantuan bisa dikirim. Termasuk mungkin beri pembantu. Pembantu, dikasih pembantu, wakili. Karena mungkin karena seorang bapak dengan anak itu adalah faktor kedekatan itu kadang menjadikan cepat marah.
Kalau sama orang lain mungkin gak gampang marah, tapi sama anak kadang-kadang marah. Maka Anda tidak boleh membalas dengan kemarahan. Bapakmu adalah bapakmu. Mungkin Anda bisa pindah rumah, tapi niatnya bukan ingin menjauh dari orang tua, akan tapi menghindari daripada amarah orang tua, agar orang tua tetap sejuk. Anda ngontrak rumah, tapi tetap, bahkan kadang di saat kita sedikit jauh itu yang muncul adalah kerinduan. Nah, ini jadi nggak apa-apa, tapi intinya satu, tujuanmu pindah bukan untuk lari, tujuanmu pindah adalah untuk menjaga, itu adalah bentuk bakti. Cara bakti itu seperti itu. Cara bakti itu bermacam-macam. Ada cara bakti memberi uang, ada cara bakti ya menemani. Kadang menemani bakti kita karena dia memerlukan kita. Ada cara bakti justru malah menghindar. Karena orang tuanya kalau melihat kita marah terus, maka alangkah baiknya kalau kita sedikit menjauh. Tapi ingat, harus dipantau, perhatian terus. Bahkan kalau beliau sakit, kita menjadi orang pertama yang menengoknya. Jangan, dia yang disayangi bukan saya kok. Kalau sama saya suka marah-marah kok. Ya kakak saya yang biar saya kok. Enggak. Anda berlomba, justru di saat orang tua Anda tidak baik kepada Anda, ternyata pintu surga dibuka lebar-lebar. Jika Anda bisa berbakti pada orang tua, wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Sampai jam berapa? Baik, silakan. Silakan, masih ada. Di era sosmed seperti sekarang ini, saya sering nonton acara kajian atau ceramahnya Buya Yahya dan ustadz-ustadz yang lainnya di YouTube. Apakah mengikuti kajian lewat perantara sosmed tersebut syah menurut syariat, dan apakah bisa dijadikan hujah Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti pengajian melalui sosial media asalkan benar gurunya itu sah. Cuman dalam hitungan bisnis itu ibaratnya Anda punya toko kecil. Tokonya pengen gede apa kecil? Kalau gede itu hadir ketemu. Itu toko gede. Ya belajar sambung ilmu itu ada nur. Jadi bertemu langsung, ini talaki langsung. Kalau mesti sosial media itu ya alhamdulillah nyambung, tapi ya kabelnya paling kecil lah. Cuman daripada nggak sambung sama sekali. Makanya manhaj talaki, karena ada mahabbah, ada macam-macam yang dibincangkan, ada cinta yang dibangun dan sebagainya. Ini perlu bertemu, namanya talaki. Makanya kami lebih rindu kalau Anda itu daripada merindukan Buya Yahya yang hanya ketemu berapa bulan sekali pun tidak tentu, hanya di YouTube. Kami lebih rindu kalau Anda lebih mengagumi Ustadz kampung Anda yang ngajari wudhu Anda. Ketemu saya aja jarang. Dari YouTube diedit itu. Saya terharu, terenyuh kalau ada seorang tidak menghargai Ustadz kampungnya gara-gara ngelihat Ustadz yang kelihatan televisi. Ibu kenal televisi orang-orang itu? Ya ini salah. Mau kenal dari televisi, dari YouTube itu. Tak lagi dengar ini, dia guru, dia begitu. Saya lebih senang kalau Anda lebih terkagum dengan Ustadz kampung Anda. Ustadz di kampung Anda yang ngajari wudhu Anda, yang ngajari sholat Anda, yang di saat kakek meninggal dia yang datang. Kadang kita dikuasai kesombongan gara-gara apa? Sering ketemu Ustadz terkenal, iblisnya muncul sombong. Ustadz kampung jadi diremehkan. Terkenal itu karena media. Setan pun bisa terkenal. Hati-hati. Media itu hanya membuat terkenal, tapi untuk selamat tidak melalui media. Media itu yang menguasai adalah setan. Dari dulu sudah dikasih tahu oleh Allah, taqrabah hadhihi syajarah, mbah kita Nabi Adam. Hei Adam, informasi. Hei Adam, jangan dekat-dekat pohon ini. Informasi kan? Tak taunya dapat informasi dari iblis. Dia dunia informasinya lebih canggih. Ini pohon demi keabadianmu, hai Adam. Oh gitu, dimakanlah. Sampai hari ini pun dalam dunia informasi kita tetap kalah. Sudah ya? Baik, apa tadi? Yang bertanyakan sudah sambung asalkan satu, gurunya benar. Guru benar itu adalah rekomendasi dari guru Anda, guru lokal Anda memberikan rekomendasi. Dengarlah itu, jangan liar. Sekarang itu kadang-kadang orang sombong dengan ustadz yang sesungguhnya lebih senang dengan Kiai Haji Ustadz Google. Wah ini paling seneng. Sama ustadz malah meremehkan, karena dengan Kiai Haji Ustadz Google langsung pertanyaan rinci semuanya. Tak taunya salah, ini jawaban dari mana? Oh dari madhab Syafi'i, fatwanya bukan Syafi'i. Dari akidah Asy'ari bukan Asy'ari. Karena apa? Kiainya Ustadz Haji Google. Sama punya YouTube, Ustadzah YouTube. Asal saja share. Kami membuat YouTube dan sebagainya itu bagi orang yang sudah mengenal saya. Dan saya tidak mengajari belajar liar kok. Sehingga pengajian kita ada kurikulum fikih, kurikulum ini, kurikulum. Barangkali ada orang yang memang kelas malasnya, kelas tinggi, yang pengen punya toko kecil tadi, yang nggak bisa ngaji, dia pemalas, ya sudahlah depan internet bisa ngikuti pengajian kita, bisa lengkap gitu loh. Hadir majelis terpenting. YouTube itu adalah daripada nonton yang lainnya.
Tapi gara-gara YouTube juga fitnah besar kan? Diadu, Ustadz diadu ini. Saya ngomong begini dipotong ini, diadu sama Ustadz ini. Saya sendiri kalau ketemunya peluk-pelukan kadang sama Ustadz ini. Cuman ini adalah fitnah ini potong begini berantem saya, potong begini berantem. Makanya kadang sedih dengan YouTube itu. Padahal saya menyampaikan membuat video itu hanya untuk dakwah. Bagi orang yang sudah kenal dengan kami, yang rindu kepada kami, nggak bisa datang. Lah kalau nggak bisa datang karena uzur, pahalanya sama. Tingkatnya tinggi kayak punya toko gede tadi. Tapi wong ke Cirebon juga bisa, misalnya. Pernah ke Cirebon ya? Halo, alhamdulillah. Visanya bisa, tak taunya kok tidak datang. Ada ustadznya datang, nggak mana datang. Ini ya dapat alhamdulillah sambung. Jadi belajar dari YouTube itu sama belajar dengan buku. Termasuk sambung sanatnya, sambung ilmunya dengan catatan gurunya bener. Pentingnya berguru itu, Bu. Pentingnya berguru itu. Kadang kita itu membaca itu faham, tapi belum sadar hati. Tapi di saat ada seorang guru ngomong, itu tiba-tiba langsung sadar hati. Sama membacanya. Makanya dalam dunia tarbiyah itu pentingnya berguru. Dikisahkan pada zaman Nabi, penutup. Penutup. Ada suatu ketika ada orang yang suka membuat maksiat. Laki-laki yang suka berzina. Na'udzubillah. Zina adalah busukina. Cuman dia karena Nabi mengajak dialog dengan akalnya. Pak, ya Rasulullah. Apakah kamu punya ibu? Punya ya Rasulullah. Punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Punya adik saudari perempuan? Punya ya Rasulullah. Baik, ada orang yang marah. Sebab perempuan yang kau zinai kalau bukan istrinya seseorang, ibunya seseorang, atau anaknya seseorang. Dia diam sesaat faham. Iya ya Rasulullah. Aku faham dan aku ngerti ya Rasulullah. Tapi susah saya ninggalkannya. Ilmu tidak cukup. Tidak jaminan orang dengan ilmunya bisa benar, nggak cukup. Orang ngerti berbakti pada orang tua wajib, tapi ngomong sama orang tua nyelekit masih banyak. Sudah ngerti pada suami harus patuh, tapi masih bangkang juga banyak. Ilmu nggak cukup, akhirnya Nabi penuh kasih. Didekatkanlah tangannya oleh Nabi, ditarik. Lalu dipegang dadanya oleh Rasulullah. Dan di saat Nabi memegang dadanya, orang tersebut tiba-tiba matanya bertemu dengan mata Rasul. Bertemu pandangan Nabi dengan pandangan orang tersebut. Di saat seperti itu lihat melepuhkan kesejukan dari mata Nabi. Lalu dia meneteskan air mata. Dan setelah meneteskan air mata tiba-tiba bergetar tangannya dan berkata, ya Rasulullah, demi Allah mulai saat ini aku tidak akan melakukan lagi ya Rasulullah. Apa bedanya? Yang pertama hanya dengan akalnya saja. Yang kedua ada sambung dengan guru. Maka pentingnya tarbiyah. Gurunya nggak jelas, hidayahnya juga kurang jelas. Tarbiyah, ada rohaniyat. Sehingga betul kita merasakan. Kadang kita duduk dengan guru mulia 1 menit saja, banyak hal yang kita rasakan sejuk setelah itu. Berminggu-minggu. Baru nanti lemah lagi, minta dicas lagi, kan begitu? Makanya pentingnya talaki. Tapi mohon kami sampaikan, kalau anda dengar YouTube ya insya Allah nyambung, insya Allah ya. Karena memang anda jauh ya, mau ke Cirebon susah, anda dengar YouTube. Tapi mohon dipilih YouTube mana yang boleh saya dengar ya. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup? Cukup? Ada pengumuman lagi atau apa? Baik, silahkan. Baik, rupanya mungkin karena Buya Yahya ada rencana peletakan Al-Bahjah lain di Bandung, insya Allah diakhiri pertanyaannya. Namun ada beberapa informasi. Yang pertama, pengajian rutin bulanan Majelis Al-Bahjah Bandung malam ini bagi yang mau ikut, Rabu 14 Safar 1440 Hijriah, tanggal 24 Oktober di Masjid Raya Bandung, Masjid Alun-Alun ya, Masjid Alun-Alun, Masjid Raya, bersama Buya, kajian kitab Sulam Taufik. Kemudian yang kedua, Maulid dan Silaturahmi Akbar Al-Bahjah Pusat Cirebon hari Ahad tanggal 3 Rabiul Awal 1440 Hijriah, tanggal 11 November 2018 mulai jam 7 pagi sampai zuhur. Bagi yang mau hadir silahkan. Dan yang ketiga, ini ada media dakwah Buya Yahya bagi yang mau mendengarkan, yaitu di Bandung khususnya setiap jam 9 sampai jam 10 pagi di MKTV ya, jam 9 sampai 10 pagi di MKTV, dan jam 5 pagi sampai 6 pagi di SKTV. Baik, Buya, terima kasih. Mungkin minta ditutup dengan doa. Baik, bismillah. Untuk yang di Bandung itu adalah sebulan sekali Ibu, dan itu kurikulum. Separuh akan kami berikan fikih, separuh adalah akhlak. Bagaimana kita benah diri. Tempatnya di alun-alun Bandung ya, Masjid Raya ya. Masjid Raya Bandung. Tanggalnya pokoknya setiap
malam Kamis akhir bulan. Ukurannya kurang lebihnya seperti itu. Pekan keempat, malam Kamis itu kurikulum kita baca ibu sedikit kayak kitab Sulam Taufik, itu kumpulan antara akidah, akhlak, tapi nanti ada mukaddimahnya seperti tadi. Baca kitabnya bil barokah agar sambung. Jadi ada kurikulum di sana. Jadi setiap pekan keempat, pokoknya kayak malam ini, setiap malam Kamis pekan keempat. Kemudian jadi bukan kitab Sulam Taufik saja, dan kita mencoba bagaimana cara membaca, bukan sekedar maknai begitu, nanti agak gimana cara kita membaca kitab gitu loh yang benar. Kemudian setelah itu mohon didoakan Bu, ada peletakan batu pertama sekarang pesantren Al-Bahjah di daerah mana? Cicalengka. Ya sudah lah, lidahnya lidah dodol Bu, lidah dodol, jadi agak susah kalau pakai cici itu nanti kalau mau Mojokerto, Surabaya itu baru fasih saya. Baik kalau cici agak susah. Itu ada peresmian, dan juga kami ajak semuanya. Anda harus punya program yang lain. Kalau Anda punya program, saya sering ketemu dengan Anda. Program harus, yuk kita buat pondok pesantren, yuk membuat sekolahan. Al-Bahjah sekolahnya banyak Bu, pondoknya banyak, ada di Batam ada 3, ada di Cianjur, ada di Purbalingga, ada di Blitar, ada di Tulungagung, ada di Majalengka, ada di Pontianak, ada di Cirebon, ada 9 tempat. Nah, ini bagaimana caranya? Saya ajak semuanya, yang mau bergabung ayo, jangan hanya sekedar ya ayo sisihkan harta, sisihkan. Mungkin ada yang berkata tadi, Buya saya punya bangunan raksasa besar, seperti di Majalengka kita dapat bangunan sudah jadi semuanya. Ada bangunan raksasa ini gimana Buya? Ayo kita buat sekolahan, sekolah yang menghantarkan orang pada Allah. Sekolah umum boleh, tapi harus ada agamanya. Semua program kita harus ada dakwahnya. Kemudian ini adalah program. Ayo hari ini kalau ada yang gemes, Buya saya punya tempat tinggal buat pondok. Kalau santri Bu tidak usah mikir. Setiap tahun kita menolak santri banyak sekali. Jadi bisa langsung diisi nanti. Minta berapa? 100, 200 siswa yang punya bangunan 1000 nanti dikasih. Karena banyak peminat orang untuk belajar agama. Sekarang luar biasa, peminatnya besar. Bukan di kalangan orang. Kalau dulu kan santri kayaknya orang pelarat. Oh tidak, orang-orang yang berduit pun ternyata juga banyak. Karena orang berduit juga pengen masuk surga. Ada nggak? Oh iya sama. Kemudian ada lagi pengumuman malam hari Ahad Maulid Akbar tahunan. Jadi nanti di Al-Bahjah tanggal 3 Rabiul Awal atau 11 November. Saya sini berapa kali sudah Bu? Berapa kali ke sini? 2 kali. 2 kali kan? Berarti Ibu punya utang 2. Nah ya tak tagih ini. Oh suruh datang sekali aja keterlaluan. Saya sudah 2 kali, kalau Anda belum datang keterlaluan Anda ini. Ini tak tagih nih. Ayo. Jadi Anda datang 11 November atau 3 Rabiul Awal pakai rombongan nanti. Pagi jam 7 sampai selesai. Dan itu dari nasional. Pada datang dari mana-mana pada datang, Anda bisa silaturahmi akbar di sana. Dan juga kalau ingin ke Cirebon seperti yang sudah pernah hadir itu, ambil waktu Sabtu pagi atau Ahad pagi. Ada majelis juga rutinan setiap Sabtu pagi dan Ahad pagi. Kalau Sabtu tafsir, Ahad hadis. Baik insyaallah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhudhulna, wa 'afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon wahai zat pemberi cinta, wahai zat pemberi kasih sayang, kami mohon titipkan di hati kami cinta, agar kami bisa mencintai sesama kami tanpa kebencian, tanpa dengki ya Allah. Ya Allah, kami ingin hidup indah dengan cinta dan kasih sayang dengan sesama kami ya Allah, sehingga kami tidak akan berbuat zalim, sehingga kami tidak akan menyakiti dengan lisan kami, sehingga kami tidak akan menyakiti dengan perilaku kami. Kami ingin hidup indah ya Allah. Ya Allah, wahai zat pemberi keindahan, dan kami mohon seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, dan seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, wahai zat yang maha kasih ya Allah, kami datang ke sini mencari sesuatu, kami mencari ridhamu. Berikan kepada kami keridhaanmu, dan berikan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan kami semakin khusyuk kepadamu ya Allah, ilmu yang menjadikan kami semakin baik dengan sesama kami ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, dan anak-anak kami, mereka semua pandang dengan kasih sayangmu ya Allah. Dimanapun mereka berada, Engkau maha tahu keberadaan anak-anak kami ya Allah. Kami mohon berkat orang tua yang telah hadir di tempat mulia ini, muliakan anak-anak itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara orang tua yang hadir di sini mempunyai anak yang bejat jauh dari kemuliaan, kami mohon berkat kehadiran orang tua ini ya Allah, kembalikan anak itu ke jalan yang Kau ridha ya Allah.
Jangan sampai ada ya Allah hamba-Mu ya Allah yang ada hubungannya dengan yang hadir di sini larut dalam kehinaan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami, dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, dengan anak yang soleh soleha yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah, buka pintu halal untuk mereka, mudahkan mereka kelak untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat dengan keturunan yang soleh soleha yang dibanggakan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami ya Allah dari minuman keras, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina, jauhkan kami dari mukaddimah zina ya Allah. Jauhkan kami dari kehinaan zina, dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ini wahai Zat yang Maha Pengampun, jika ada di antara kami ini ada hamba-Mu yang pernah terpeleset pada masa lalu mereka, terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ampuni ya Allah, karena mereka telah berkumpul di tempat mulia. Ampuni ya Allah, hapus dosanya ya Allah, dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan lagi, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak ada hukum lagi ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah, buka pintu halal untuknya ya Allah. Ampuni ya Allah, jangan biarkan dia larut dalam kehinaan zina ya Allah, dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah, sehingga kami tidak perlu menoleh dan menengok kepada yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah, dan kami mohon ya Allah, jaga negeri ini ya Allah, jauhkan dari perpecahan, permusuhan dan pertumpahan darah ya Allah, jauhkan kami dari ahli fitnah, dan jauhkan kami dari menfitnah, jauhkan kami dari diadu domba, dan jauhkan kami dari mengadu domba ya Allah. Pilihlah kami menjadi juru damai di negeri ini ya Allah, angkat kami jadi juru damai di masyarakat ini ya Allah. Mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di antara mereka ya Allah, jangan Kau jadikan kami menfitnah di antara mereka ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang berjuang di masjid ini ya Allah, di tempat ini ya Allah, baik yang berjuang dengan hartanya atau ilmunya ya Allah, atau tenaganya atau pikirannya atau doa, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, Engkau Maha Tahu yang telah berjuang bersama kami menjalani perintah perjuangan, kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Engkau Maha Tahu siapa dia dan di mana dia ya Allah. Berikan ketulusan dan keikhlasan, dan kami mohon kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon yang sakit sembuhkan, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah dan istiqomah dalam kebaikan. Kami mohon ya Allah, setelah Kau kumpulkan dalam perkumpulan mulia ini, jangan pisahkan ya Allah, jangan pisahkan ya Allah, jangan pisahkan ya Allah, jangan pisahkan karena kebencian dan kedengkian. Dan kami mohon jadikan hati kami hati lapang yang mudah memaafkan. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim, aniaya kepada kami ya Allah, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ya Allah, ampuni dia ya Allah, karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni dia, jangan hukum dia, berikan kesadaran ya Allah, jangan sisakan dendam di hati kami ya Allah. Dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi